Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk proses ujian ya, ujian secara online. Jadi teman-teman, yang pertama yaitu kita langsung mengecek di email kita. Pastikan teman-teman sudah mendapatkan email dari website e-ujian Cilat Unisula. Bentuknya seperti ini, seperti yang tampak pada layar Anda. Di situ ada username dan password untuk nanti bisa dimasukkan. Begitu. Nah, kita awal langsung saja diklik linknya. Link yang ini ya, https bla 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 eujian.com/Cilat Unisula. Kita klik kanan aja, kemudian dibuka untuk open link in new tab, begitu ya. Nah, nanti halaman utama ujian Cilat Unisula itu seperti ini. Nanti kita bisa login ya. Klik tombol login pada menu yang ada di atas pojok, begitu ya. Kita klik login. Nah, username dan password ada di mana? Kita bisa cek di email kita. Di email kita seperti ini ya. Nanti kita bisa copy pastekan atau tulis secara langsung. Ini saya masukkan dulu ya untuk email saya sebagai contoh saja. Oke. Ini juga passwordnya. Passwordnya dipastikan besar dan kecilnya harus sesuai ya. Jangan sampai ada yang salah. Terus kita jika sudah username dan passwordnya sudah selesai, kita masukkan klik tombol login ya. Nah, di sini. Never. Nah, kita masukkan NIM Anda sekarang. NIM Anda berapa? Misalkan 18200, begitu ya. Nama lengkap, ini pastikan NIM, nama lengkap dan tanggal lahir harus sesuai dengan ID Anda ya. Jangan sampai ada kesalahan. Muhammad Alinuddin. Oh, salah. Nah, ini tanggal lahirnya, misalkan saya 02 08 1 08 199 2000 ya, mudah ya. Terus kita klik tombol simpan biodata peserta, kemudian kita klik mulai. Nah, ini bisa dimulai, akan dibuka setiap sesuai yang sudah dijadwalkan. Misalkan jadwalnya jam 8 ya, nanti baru bisa dimulai jam 8. Klik mulai. Ya. Ini tata tertibnya teman-teman harus baca dan benar-benar memahami apa-apa saja yang akan dilakukan ya. Jangan sampai Anda melakukan di luar SOP, begitu. Dan SOP ini juga nanti akan dibacakan oleh pengawas ya, nanti via Zoom gitu. Selanjutnya kita bisa klik setuju dan mulai. Kita scroll ke bawah ya tadi ya semua. Nah, ini karena trial ya, trial, jadi waktu saya 44 menit begitu. Tentunya nanti kalau teman-teman kurang lebih nanti 2 jam ya untuk post test tutorial TOEFL-nya. Jadi kemudian klik kerjakan. Nah, ini petunjuk teknisnya nanti baca semua ya, dibaca. Nah, ini apa? Direction untuk part A, begitu juga harus dibaca. Silakan. Nah, ini kalau misalkan mau di play juga bisa. Nanti play aja. Nah, gitu ya. Terus kemudian kita klik selanjutnya. Ini juga nanti di play audionya untuk listening section 1 ya.
Sini. About staying at Eleanor. I'd rather not. Nah, What sudah. does the law say about staying? Klik B. Kemudian kita klik selanjutnya. Jadi teman-teman, ini untuk listeningnya per soal itu adalah 1, ya. Per soal 1. Jadi teman-teman harus klik terus seperti itu. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar aware untuk internetnya, itu dipastikan bagus, ya. Dipastikan bagus internetnya, jadi bisa play sound dengan baik, begitu. Di sini ini kita bisa melihat ya sesi tesnya, identitas Anda, kelompok, materi, begitu. Terus ini ada waktunya, ya. Ada waktu. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, jangan sampai teman-teman membuka laman seperti ini, ya. Ini misalkan seperti ini ya. Ini ketika kita pindah lagi. Nah, kita akan kena suspend kurang lebih 20 detik, kurang lebih 20 detik per kita klik. Nah, misalkan seperti ini, balik lagi. Nah, dia akan kena begitu. Ini kalau untuk trial kita setting hanya 5 detik begitu. Jadi harapannya nanti zoom-nya itu juga tidak di website, tidak di PC. Karena kalau misalkan di PC nanti kalau teman-teman mau mau melaporkan kendala di lapangan itu akan sulit, karena di sini teman-teman akan tersuspend terus begitu ketika klik WhatsApp webnya, begitu ya mungkin ya. Jadi begitu. Teman-teman benar-benar harus paham akan yang ditulis di SOP-nya, begitu. Jadi setiap klik selanjutnya, soal selanjutnya terus di play begitu ya. Jadi satu persatu. Ini saya skip aja ya, biar cepat. Nah, di sini kita sudah ke part B, tadi part A ya, 1 sampai 30. Kemudian di part B ini nanti 31 sampai 38. Ya, ini part B long conversation. Terus kita play audionya kalau misalkan mau mendengarkan directionnya, tetapi kalau tidak ya langsung klik selanjutnya aja. Dah, biar bisa mempersingkat begitu ya. Jadi teman-teman fokus sama soal-soalnya. Tetapi dengan catatan teman-teman paham apa yang akan dikerjakan. Kalau belum paham ya dibaca dulu directionnya. Kita klik selanjutnya dulu sekalian ya, biar cepat. Ini perlu teman-teman ketahui juga ketika teman-teman sudah klik soal selanjutnya, tombol soal selanjutnya, teman-teman tidak bisa back loh. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ini di nomor 31, terus kita sudah klik soal selanjutnya, kita tidak bisa mengisi lagi di soal 30 ataupun 31 itu. Jadi ya sudah fokus sama 32. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman perlu aware di situ ya. Jangan sampai klik selanjutnya kalau belum diisi. Jadi langkahnya adalah play listeningnya dulu, kemudian jawab, kemudian diklik soal selanjutnya. Terus di sini untuk part C dibaca dulu atau di play audionya kalau misalkan tidak mau baca. Kalau sudah klik selanjutnya. Ini saya percepat aja untuk klik selanjutnya ya. Nah, oke, teman-teman, ini sudah mencapai di sesi kedua yaitu structure. Silakan bisa dibaca petunjuk teknisnya dan kemudian model untuk structure itu seperti apa begitu ya. Silakan, ini directionnya seperti itu. Ini untuk nomor 1 sampai 15 ya. Jadi modelnya seperti ini. Terus kita bisa klik selanjutnya. Nah, nanti di sini ada pertanyaan dan juga nanti ada jawabannya ya. Kita klik selanjutnya, saya tidak akan mengisi karena nanti biar cepat ya. Kalau saya ngisi nanti ikut mikir ya. Ini klik selanjutnya. Pastikan teman-teman membaca dengan baik ya, dan kemudian klik
A, B, atau C-nya ya. Selama belum klik soal selanjutnya, teman-teman bisa mengubah jawabannya, karena ketika sudah klik selanjutnya itu berarti teman-teman sudah mengunci jawaban begitu, dan itu tidak bisa diulang kembali. Nah, ini untuk soal nomor 16 sampai 40 nanti modelnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa baca. Kita klik selanjutnya ya. Ini masih di sesi structure. Nah, ini kita sudah di sesi reading ya. Teman-teman bisa baca petunjuk teknisnya dulu, terus ini ada directionnya seperti apa ya. Ini harus dibaca dengan baik, difahami dengan baik. Ini contohnya seperti ini, nanti ada bacaannya, kemudian nanti ada pertanyaan, terus kemudian ada pilihan jawabannya. Begitu. Jadi nanti di setiap soal teman-teman akan melihat kunci jawabannya. Kunci jawaban. Jadi nanti teman-teman di setiap soal reading akan melihat bacaannya ya, melihat bacaannya di atas begitu. Nanti di sini ada pertanyaan dan pilihan jawabannya begitu. Jadi di sini ada bacaan, kemudian ada pertanyaan dan pilihan jawabannya begitu ya. Teman-teman dipastikan waktu Anda dalam mengerjakan itu benar-benar dilihat ya, biar pembagian waktunya itu bisa maksimal begitu. Jangan sampai belum banyak yang belum selesai dan juga nanti teman-teman malah ternyata waktunya sudah habis. Jadi seperti itu. Oke, kita klik soal selanjutnya. Soal selanjutnya pastikan teman-teman mengisi dengan baik, membaca dengan baik, begitu ya. Di situ juga nanti ada line keberapa gitu, itu sudah ada kodenya, dan kita juga akan bold kata-katanya biar mempermudah teman-teman dalam mencari kata-kata yang dimaksudkan. Ini perlu teman-teman ketahui kalau total soal TOEFL itu ada 140. 50 untuk listening, kemudian structure 40, kemudian reading 50. Jadi total 140. Dan itu harus dikerjakan dalam waktu kurang dari 2 jam. Itu. Makanya teman-teman di sini pastikan internetnya juga bagus, karena ketika klik kalau misalkan internetnya agak bagus ya muter-muter terus nggak bisa ngeload selanjutnya, itu kan juga sangat membuang waktu akhirnya ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah sinyal dari teman-teman begitu. Ini saya klik selanjutnya ini 11 soal lagi ya. Soal selanjutnya. Oke, saya percepat aja ya. Oke, ini di soal terakhir ya. Ini berada di soal terakhir seperti ini. Nah, teman-teman pastikan klik selesai ya. Nih, tombol selesai ada di atas di sini. Pastikan klik tombol selesai ya, biar teman-teman memang pastikan selesai. Nah, ini teman-teman kalau misalkan waktunya masih ada, ya langsung diklik selesai, tidak apa-apa, begitu. Karena misalkan di tengah pasti structure, dengan klik selesai, ya sudah, berarti selesai. Begitu, tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, nanti juga mungkin Anda akan mendapatkan pop-up, begitu. Pop-up itu kayak ada semacam peringatan, begitu. Itu langsung dari adminnya, begitu. Misalkan Anda terlihat
atau kameranya tidak sesuai SOP, nanti Anda akan langsung diperingatkan begitu. Kalau misalkan peringatan tidak dihiraukan sama teman-teman, nanti akan diterminate secara langsung. Artinya teman-teman tidak bisa ini melanjutkan sampai teman-teman menyesuaikan SOP yang sesuai. Misalkan, oh ternyata kamera dari teman-teman itu nggak sadar jatuh. Akhirnya kan di Zoom itu kan pengawas melihat kamera Anda mati, makanya akan terminate sementara begitu. Ketika sudah Anda bisa menghubungi ke pengawas lagi, mohon maaf ini misalkan sudah sesuai SOP misalnya seperti itu, nah, nanti akan diaktifkan kembali dan Anda bisa melanjutkan ujian kembali. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman harus persiapkan dengan baik begitu ya. Jangan sampai tidak sesuai SOP karena nanti teman-teman sendiri yang rugi di waktu ya, karena untuk pengerjaan model sistem online ini kita berpacu dalam tidak hanya waktu tetapi pada apa-apa saja yang ada di sekitar kita, maksud saya itu laptop, handphone, begitu, terus koneksi, ya, koneksi misalkan tiba-tiba down, nah itu kan sangat merugikan Anda sendiri, begitu, ya. Jadi teman-teman dipastikan semua koneksi, terus baterai laptop ini, baterai handphone itu juga dalam keadaan maksimal begitu. Terus ini yang kita sarankan adalah memakai Google Chrome ya. Nah, versinya diupdate. Cari versi yang terbaru ya. Jangan sampai belum pernah diupdate karena teman-teman mungkin selama pandemi ini kan di rumah dan jarang mungkin berinternetan memakai laptop, lebih sering pakai handphone. Akhirnya ketika laptop tidak terkoneksi dengan internet, update-nya itu kan juga tidak bisa karena tidak terkoneksi dengan internet. Akhirnya dia masih pakai versi lama. Jadi seperti itu, ya. Oke, ini saya selesaikan, klik tombol selesai ini. Nah, ada pop up. Nah, ini pop up itu seperti ini modelnya. Ini namanya pop up. Terus kita klik tombol ya, saya yakin sudah. Nah, ini artinya sudah selesai. Ini sampai seperti ini, teman-teman, ya. Tapi kalau misalkan waktunya sudah selesai duluan, padahal Anda masih mengerjakan di reading di nomor berapa, ya otomatis tetap akan tertutup seperti ini, begitu, ya. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.